Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Hai, apa kabar sobat cerdas semua? Semoga selalu gembira dan sehat selalu. Amin. Jangan lupa, masa pandemi saat ini, sobat wajib tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu semua agar kita terhindar dari wabah COVID-19 yang masih mengintai kita. Sobat cerdas, kali ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman sobat semua melalui sosmed yang sobat miliki. Sobat cerdas semua, hari ini Bapak akan mengajak sobat untuk berimajinasi. Apa? Imajinasi. Tahukah kalian? Sobat cerdasku yang keren, sebelum menjawab, perhatikan tayangan berikut ini. What do we do, Cap? We fight someone. This is going well. They're not stopping. And are we? We're still friends, right? Kids are arguing. Bagaimana? Sudah melihat tayangan tadi? Bapak yakin sobat cerdas sudah terbiasa melihat atau mungkin kenal dengan mereka. Mereka semua adalah contoh dari beberapa tokoh superhero yang pernah sobat cerdas lihat di layar kaca atau televisi. Keren-keren semua, bukan? Pertanyaannya, apa sih yang menjadikan mereka itu keren? Ya, betul sekali. Mereka mempunyai kekuatan super dan suka menolong. Memang sobat keren semua. Sobat cerdas, setelah sobat melihat contoh tokoh-tokoh superhero tadi, apa yang terbayang di benak kalian? Adakah sobat yang ingin menjadi seperti mereka? Jika sobat cerdas bisa membayangkan diri jadi superhero seperti mereka, mempunyai kekuatan dan menolong orang-orang yang susah, bisa dikatakan sobat sedang berimajinasi atau berfantasi. Jadi sobat, saat sobat membayangkan atau berhayal sesuatu di luar kebiasaan nyata, bisa juga dikatakan sobat cerdas sedang berimajinasi. Wah, terus apa bedanya dengan melamun, Pak? Pertanyaan bagus. Sobat, pada prinsipnya melamun itu juga bisa dikatakan sedang berimajinasi. Namun, imajinasi yang terjadi berupa imajinasi pasif, alias dilakukan secara tidak sadar atau tidak sengaja. Imajinasi ini juga tidak menghasilkan karya, tentunya karya imajinasi. Contoh, saat sobat sedang duduk sendiri, tiba-tiba terbayang sahabat terbaik dan sobat merasa rindu. Itu yang dinamakan sedang melamunkan sahabat. Paham ya, sobat cerdas? Jadi tidak ada proses kreatif di dalamnya, tapi secara tidak sadar sobat membayangkan sahabat terbaik sobat semua. Paham ya? Sobat cerdas, tadi yang Bapak jelaskan adalah pengantar menuju materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, materi kali ini adalah membahas teks cerita imajinasi. Sobat cerdas, dimanapun kalian berada,
Teks imajinasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi, yaitu dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Ciri dari teks cerita imajinasi diantaranya terdapat keanehan, keajaiban, dan kemisteriusan. Memiliki ide cerita yang terbuka. Dengan kata lain, ide cerita tidak ada batasan dan penulis bebas untuk menuangkan ide cerita sesuai gaya imajinasinya. Selanjutnya, cerita imajinasi menggunakan berbagai latar cerita, baik ruang atau waktu, dan lain sebagainya. Kemudian, tokoh di dalam cerita imajinasi juga memiliki keunikan atau keistimewaan. Contohnya, tokoh dapat terbang, menggila, atau tidak mempan ditembak peluru. Ciri berikutnya adalah sifat fiksi alias tidak nyata. Karena berdasarkan hasil dari imajinasi penulis, maka ceritanya pun tidak nyata, hanya khayalan semata. Ciri terakhir adalah bahasa yang digunakan. Dalam cerita imajinasi menggunakan bahasa yang bervariatif, ekspresif, dan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, penggunaan bahasa ini menjadikan cerita imajinasi mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar atau juga penonton kalau itu dalam bentuk film imajinasi. Nah, paham bukan? Selanjutnya, sobat cerdas dimanapun kalian berada, kalian perlu tahu ada berapa sih jenis dari teks cerita imajinasi itu. Sobat cerdas, perhatikan baik-baik. Jenis teks cerita imajinasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata dan berdasarkan latar ceritanya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, jenis teks imajinasi berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Pada jenis teks imajinasi berikut ini dibagi menjadi dua, yaitu cerita imajinasi total dan cerita irisan. Dikatakan sebagai cerita imajinasi total jika isi cerita secara utuh tidak terjadi atau sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia nyata, baik itu peristiwanya, nama tokohnya, objeknya, gedung, kota, dan lain sebagainya, ataupun setting cerita semua berupa rekaan alias tidak ada di dunia. Kemudian yang kedua, dikatakan sebagai cerita imajinasi irisan jika isi cerita berupa perpaduan antara dunia nyata dengan dunia imajinasi. Jadi, nama tokoh, kemudian peristiwanya, kemudian settingnya adalah perpaduan dunia nyata dan dunia imajinasi. Jadi masih ada kaitannya dengan dunia nyata. Sobat cerdas, jenis teks cerita imajinasi yang kedua adalah berdasarkan latar cerita. Pada jenis cerita imajinasi ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu latar cerita sezaman dan lintas waktu. Latar cerita sezaman yaitu isi cerita hanya menceritakan latar waktu dalam satu zaman saja. Contohnya, zaman masa kerajaan saja, zaman modern seperti saat ini saja, atau bahkan hanya zaman futuristik saja atau masa depan. Beda halnya dengan lintas waktu, yaitu ada perpaduan antara latar waktu yang berbeda. Contoh, perpaduan antara zaman sekarang dengan zaman lampau, atau zaman lampau dengan zaman sekarang, atau zaman sekarang dengan zaman futuristik, dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan dua waktu. Berikut contoh ceritanya. Sobat cerdas, bagaimana? Sudah paham ya kalian semua? Bisa membedakan jenis-jenis dari teks cerita imajinasi, berikut juga pengertian, ciri, dan contohnya. Demikianlah sobat materi pertama kita hari ini. Semoga kalian paham dan bisa terinspirasi untuk kreatif berimajinasi.
serta menghasilkan karya cerita imajinasi yang spektakuler. Terima kasih Sobat Cerdas semua, sampai bertemu pada materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salam cerdas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.